Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal makhluqa bisababi ruhil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibinal mujtaba al-mabusi ilal arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi dawil fadlit tam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita mengkaji tentang kitab Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani yang disusun oleh Sayyid Ali Harazim radhiyallahu an. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama membaca kitab tersebut, yaitu pada halaman 434, tentang hubungan antara makhluk dengan Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini di paragraf yang ke-10 dari bawah ya. Berkata Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an di dalam kitab tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam, ketahuilah, annal kauna kullahu, sesungguhnya kaun, makhluk yang wujud, yang ada dengan perantaraan kata kun ya. Kullahu semuanya, pardan, satu persatu. Kullu dzarratin minhu, setiap atom ya, setiap partikel terkecil gitu. Minhu dari seluruh al-kaun, seluruh makhluk, adalah martabatun, satu martabat. Semuanya satu martabat sebagai hamba, sebagai makhluk, sebagai yang diurus lil haqqi, oleh Allah yang maha hak. Jadi semua pardan. Yahkumu fiha, Allah mengatur fiha, dalam zarrah tersebut, dalam molekul tersebut atau atom, bagian terkecil atom ini, bagian terkecil ya. Bihukmin khasin, dengan hukum yang khusus.
la yahkumu bihi bi ghairiha, ya, yang mana Allah tidak memberikan hukum kepada satu darrah, ya, di darrah yang lain, tidak. Artinya hukum pengaturan Allah pada satu darrah itu beda dengan darrah yang kedua. Dan hukum yang ada yang dikenai dengan darrah yang kedua itu tidak sama dengan hukum darrah yang ketiga. Begitu selanjutnya. Wa yaf'alu fiha fi'lan khosan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengerjakan, atau Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan, ya, fiha dalam darrah tersebut fi'lan khosan, dengan pekerjaan yang khusus, la yaf'aluhu fi ghairiha, di mana pekerjaan itu tidak dikerjakan di darrah yang lain. Wa yuwajjihu ilaihi tilka darrata, kemudian Allah menghadapkan, ya, darrah tersebut kepadanya bitawajjuhin khosin ilaihi, dengan tawajjuh yang khusus pula. La yuwajjihu bihi ghairaha bihi, ya, Allah tidak menghadapkan, ya, kepada satu darrah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghadapkan hadapan itu kepada darrah yang lainnya. Jadi beda. Contohnya, seseorang ini bertawajuh kepada Allah itu dengan sholat. Si fulan ini bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu yang sama, dia ini misalkan ngaji. Si fulan ini bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala misalkan maksiat. Si fulan ini tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan musibah. Ini beda-beda, di mana hukum satu darrah tidak akan sama dengan hukum darrah yang lain. Kemudian peran, ya, peran satu darrah tidak akan sama dengan peran darrah yang lain. Maka di sini Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, beliau menambahkan wa yajibu ar-ridha wa taslimu lahu fi hukmihi. Maka dari itu wajib, ya, bagi setiap darrah, setiap molekul, setiap individu untuk ridha dan pasrah, taslim terhadap hukum Allah yang dikenakan kepada darrah tersebut. Harus ridha. Faqad khalafu amrallahi zahiran. Terkadang, ya, satu kumpulan orang, satu kumpulan makhluk ini, dia ini berseberangan atau bertabrakan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala secara dohir. Wa wafau bihi batinan, tapi secara batin justru dia itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala min haitsu la yash'uruna, ya, dari jihad yang tidak diketahui oleh mereka.
wa ma yaridu alaihim, dan sesuatu yang datang kepada mereka ba'da dzalika, setelah memerankan, ya, setelah memerankan peran yang dihukumkan oleh Allah, yang ditugaskan oleh Allah kepadanya, minat sawabi, daripada ganjaran upah, wal iqabi, dan siksaan, wal jazai, dan bayaran, bidaril ma'ab, di tempat pembalasan, di tempat kembali. Azaban, apakah itu bentuknya azab, wa na'iman, atau bentuknya nikmat. Kullu dzalika, semua yang terjadi, baik itu azab ataupun nikmat, bihukmi masyiatihi, itu dengan hukum masyiah, hukum kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, allati la maradda laha, yang tidak bisa ditolak, yang tidak bisa dilawan. La yus'alu amma yaf'alu, ya. La yus'alu, tidak boleh ditanyakan, amma yaf'alu, tentang apa yang dikerjakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Al-Fakir mengkiaskan dengan seperti film, di mana dalam film ini ada sebagian orang yang menjadi peran utama. Dia ini sebagai peran utama dan aktor yang utama, ya. Dia dalam film tersebut berperan sebagai orang baik, sebagai pahlawan. Kemudian yang lain berperan sebagai antagonis. Secara dohir, pemeran antagonis ini memerankan kesalahan, jahat dia, kemudian dibenci, bahkan oleh para penonton dibenci. Tapi secara hakikat justru dia itu orang taat. Kenapa? Dia menaati perintah daripada sutradara, ya. Jadi secara dohir dia ini memang jahat, badung, tapi secara batin, secara hakikat dia itu justru taat. Ya, begitulah masyiah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana semua memerankan sesuai dengan hukum Allah dan sesuai dengan peran, ya, perintah peran yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, dalam hal ini insyaallah ta'ala, ya, pembicaraannya akan kita lanjutkan di bagian selanjutnya. Jadi jangan sampai kita memahaminya sepintas sehingga terjadi kesalahan dalam meyakini, ya, apa yang disampaikan tentang ilmu hakikat ini, ya. Yang mana ilmu hakikat ini disampaikan oleh wali-wali besar, ya, kekasih-kekasih Allah yang kubaro, masyaallah. Di antaranya guru kita Sayyiduna wa Maulana Abul Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Baiklah, untuk kesempatan ini dicukupkan sekian. Ya, insyaallah di waktu yang akan datang kita akan tambah lagi pembacaan
kitabnya, sehingga menjadikan kesimpulan akhir bagaimana masyiah atau aturan Allah, apa itu hakikat dan apa itu syariat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.